yang terkait dengan kebahasaan. Seperti apa itu lafaz yang mujmal, apa itu lafaz yang mustarok, apa itu umum, apa itu khusus, apa itu lafaz yang muqayyad, yang mantuk, yang mafhum. Itu namanya kaidah-kaidah kebahasaan, kaidah usuliyah lugawiyah, qawaid usuliyah lugawiyah, kaidah-kaidah usul fikih tentang kebahasaan. Yang kedua ada kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah di dalam melaksanakan fikih. Kita telah menjelaskan tentang ada 5 kaidah pokok dalam fikih yang disebut dengan qawaidul khamsah. Qawaidul khamsah atau kaidah yang 5. Disebut juga dengan qawaid kuliah, kaidah-kaidah induk, kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh, di mana di bawah kaidah yang induk ini, kaidah-kaidah yang prinsip ini, ada kaidah-kaidah turunannya. Nah, ini disebut dengan kaidah-kaidah far'iyah, kaidah-kaidah cabang. Kemarin sudah kita sebutkan, mungkin masih ingat di pekan lalu ya, pembahasan tentang 5 kaidah ini. Pertama adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah tentang segala perkara atau segala urusan itu tergantung pada tujuannya. Tergantung pada tujuan. Tujuan itu yang dimaksud di sini adalah niat atau kehendak. Yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan atau kepastian itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, sesuatu yang sudah yakin tidak bisa digugurkan dengan yang ragu. Kemudian yang ketiga adalah kaidah fikih la dororo wala diroro. Tidak boleh memadorotkan, menyusahkan, dan tidak boleh juga membalas kemadorotan. Jadi tidak boleh seseorang dimadorotkan oleh orang lain, disusahkan orang lain, dan tidak boleh juga membalas kemudorotan. Jadi tidak boleh memadorotkan, tidak boleh dimudorotkan, tidak boleh dimudorotkan, tidak boleh juga memadorotkan. Kemudian yang keempat, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat, ini kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Lalu yang terakhir, yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu menjadi pertimbangan hukum. Jadi adat itu, adat istiadat, tradisi, bisa dijadikan dasar hukum. Nah, ini 5 kaidah ini bisa dikatakan 5 teori besar, 5 teori pokok, 5 teori utama. Untuk apa?
5 teori utama untuk hukum Islam, fikih Islam. Maka wajib antum semua memahami. Jadi seluruh persoalan ajaran Islam, hukum Islam, maka itu kembali kepada 5 kaidah dasar ini. 5 kaidah dasar. Ya. Nah, kemarin kita telah uraikan, dan ini akan terus kita uraikan, bagaimana cabang-cabangnya, begitu pula bagaimana contoh-contohnya dari kaidah-kaidah ini. Sehingga antum semua akan memahami bagaimana kaidah-kaidah fikih ini sangat penting, sangat berharga di dalam menetapkan hukum Islam ketika seseorang mujtahid berijtihad. Kita telah bahas ya kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu, urusan-urusan segala sesuatu itu, maka hukumnya tergantung maksud-maksudnya. Maksud di sini adalah niat. Dan niat itu ada 2 hal. Niat itu ada 2 hal. Pertama, ada niat dalam pengertian secara bahasa, secara umum. Itu niat maksudnya al-qasdu, kehendak. Maksudnya al-iradah, keinginan. Nah, keinginan untuk melakukan sesuatu. Al-qasdu bisyai'in, kehendak tentang sesuatu, keinginan untuk sesuatu. Maka seluruh makhluk, ya, apalagi manusia, tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa kehendak, tanpa keinginan. Tidak ada orang yang bertindak, berbuat tanpa suatu keinginan. Nah, kecuali orang yang ngigau, orang yang tidak sadar, orang yang sedang mabuk, orang yang gila. Jadi orang yang sadar, orang yang sehat, akal pikirannya pasti ia berbuat, bertindak atas dasar keinginan, atas dasar rencana, atas dasar kehendak. Nah, antum semua pamannya hadir di kuliah ini, kuliah online ini, pasti semuanya ada kehendak. Yang tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, nggak bakal gabung. Jadi, semua manusia berbuat pasti atas dasar kehendak, atas dasar keinginan. Ini juga disebut dengan niat. Tapi niat secara bahasa, yaitu keinginan, kehendak. Maka secara kehendak, secara keinginan, semua rencana, semua manusia pasti berbuat karena niatnya. Ini yang pertama, ini camkan dengan baik ya. Karena ini masalah penting. Masalah niat ini masalah yang sangat penting. Karena niat ini sudah sepertiga daripada amal manusia. Sepertiga dari amal manusia. Maka Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Kenapa niat disebut sepertiga dari amal? Karena manusia itu berbuat sesuatu karena 3 unsur. Unsur pertama adalah unsur qalbu. Ini disebut dengan amalul qalbi. Amalul qulub. Yang kedua adalah amalul lisan. A'malul lisan. Perbuatan-perbuatan lidah. Yang ketiga adalah a'malul arkan. Perbuatan-perbuatan anggota tubuh, fisik kita. Nah, maka suatu amal
suatu tindakan tidak akan lebih daripada 3 unsur ini, unsur kolbu, unsur lisan, unsur anggota badan. Maka niat itu adalah a'malul qulub, perbuatan hati. Sebab itu niat adalah sepertiga daripada amal manusia. Maka jangan sampai amal manusia rusak karena sepertiganya rusak, yaitu niatnya. Nah, niat ini dalam arti al-qasdu bisyai', menghendaki sesuatu, rencana pada sesuatu, semuanya orang pasti berniat. Tapi niat dalam pengertian istilah syar'i, niat dalam pengertian syariat, yaitu kehendak melakukan sesuatu karena Allah, mengharap ridho Allah. Inilah ikhlas. Camkan, yang niat yang dimaksud dalam syariat itu harus ikhlas karena Allah. Maka antum secara niat al-qasdu, kehendak, keinginan, maka semua antum gabung di Zoom ini untuk ikut kajian, untuk kuliah. Itu semuanya berarti punya niat, yaitu punya qasdu, punya kehendak. Kalau tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, nggak bakal gabung. Tetapi apakah semua antum gabung di dalam kuliah ini semuanya ikhlas karena Allah? Nah, maka bisa saja di antara kita walaupun sama-sama gabung, tapi niatnya beda. Yang satu niatnya karena Allah ikhlas, yang satu niatnya hanya iseng-iseng saja, yang satu niatnya yang penting dapat absen saja, yang satu niatnya yang penting tercantum saja sebagai mahasiswa, dan lain seterusnya. Inilah niat yang paling mendalam, inilah niat yang paling penting, yaitu niat dalam pengertian ikhlas, lillah, karena Allah. Itulah niat yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan niat dalam pengertian keinginan, kehendak. Kalau keinginan, kehendak, semua orang berkeinginan, kehendak, maka kalau ikhlas pasti benar. Tapi kalau niat banyak yang salah. Ya kan? Kalau niat banyak yang salah. Itu disebut dengan ria, niat yang salah. Orang menuntut ilmu, tapi kehendaknya, tujuannya mencari muka di hadapan manusia, mencari popularitas, mencari jabatan, mencari dunia. Maka yang dimaksud dengan niat yang dikehendaki oleh syariat adalah niat al-ikhlas. Wadih? Gimana, jelas tentang ini? Maka niat atau kehendak di dalam syariat Islam dibedakan antara kehendak terencana secara umum dengan niat ikhlas secara khusus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, jadi niat yang dikehendaki oleh syariat adalah niat yang ikhlas, bahwa apapun yang dikerjakan manusia adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan niat dalam pengertian kehendak dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah niat akan membedakan suatu perbuatan dengan perbuatan lain. Itulah niat yang membedakan suatu perbuatan diberi pahala atau tidak diberi pahala. Maka ada yang diberi pahala, ada yang tidak diberi pahala. Karena apa? Karena yang satu karena Allah, yang satu bukan karena Allah, walaupun sama-sama kehendak melaksanakan. Maka kehendaknya karena apa dan karena siapa. Nah, itulah niat yang terdalam, ikhlas namanya. Maka kita harus menjadikan semua kehendak kita, semua rencana kita itu lillah, karena Allah. Ikhlas. Kemudian apa fungsi utama daripada niat? Fungsi utama daripada kehendak.
Fungsi utama daripada kehendak atau niat atau rencana pertama adalah membedakan ibadah dari adat. Jadi yang pertama, fungsi niat itu membedakan ibadah dari adat. Tamyizul ibadah anil adat, membedakan ibadah dari adat. Umpamanya membedakan mandi karena panas, karena gerah, mandi untuk tujuan kebersihan, kesehatan, dengan mandi untuk tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang berbeda ya. Walaupun sama-sama mandi, tapi jadi beda. Antum umpamanya karena cuaca yang panas, cuaca yang gerah, lalu ingin mandi. Maka mandi antum tidak mendapat pahala karena tidak niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum mau sholat Jumat, wah ini mau sholat Jumat nih, dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan mandi di Jumat. Maka antum melaksanakan mandi Jumat. Nah, maka mandi antum itu nilainya menjadi ibadah. Nah, kenapa yang membedakannya apa? Ya niatnya. Yang membedakannya niatnya. Jadi makanya fungsi daripada niat adalah membedakan adat kebiasaan dari ibadah. Maka jangan sekali-kali antum menjadikan ibadah seperti adat. Umpamanya sholat, karena udah terbiasa jam segini ya sholat duhur. Sudah terbiasa jam segini ya sholat asar. Sudah terbiasa sholat segini ya sholat maghrib. Sehingga tanpa menekadkan lagi dalam hati karena Allah, mencari keridhaan Allah, mengharap keridhaan Allah. Maka ibadah-ibadah kita menjadi seperti adat kebiasaan. Itulah kenapa para ulama menganjurkan yang disebut dengan tajdidun niyat wa ihdharun niyat. Ya, memperbaharui niat dan menyegarkan niat, menghadirkan lagi niat, menegaskan lagi bahwa kita sholat, kita saum, ya Allah, aku saum ini kan karena Engkau. Aku ikhlas karena Engkau. Bukan semata-mata kebiasaan. Ini yang pertama. Jadi fungsi daripada niat tamyizul ibadah anil adat. Membedakan ibadah dari adat. Yang kedua adalah tamyizu maratibil ibadah. Membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Umpamanya antum melaksanakan sholat di masjid. Masuk ke masjid. Allahu Akbar. Takbir ya, takbiratul ihram. Lalu antum sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, salam. Berdiri lagi. Lalu antum takbir lagi. Allahu Akbar. Sholat lagi 2 rakaat. Salam lagi. Selesai begitu, berdiri lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Lalu sholat 2 rakaat. Salam. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan sholat-sholat tersebut? Antum sholat 3 kali takbiratul ihram, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 kali. Gerakan sholatnya sama, takbiratul ihram sampai salam, takbiratul ihram sampai salam, takbiratul ihram sampai salam. Pertanyaannya, apakah semua sholat itu sama? Derajatnya, tingkatannya, martabatnya beda. Ya, beda. Bedanya apa? Pertama, antum tadi takbiratul ihram, ternyata niat di hati antum tujuannya sholat tahiyatul masjid. Tuh, berarti beda sholat tahiyatul masjid. Lalu antum sholat lagi, 2 rakaat lagi, antum niatkan itu qobliyah subuh.
Lalu antum sholat lagi 2 rakaat, antum niatkan sholat subuh. Maka 3 sholat yang sama itu beda tingkatannya karena beda antum niatkannya. Coba kalau nggak pakai niat, tidak ada perbedaan. Ah, saya mah yang penting sholat aja dah. Allah Maha tahu ini, nggak tahu sholat yang mana. Nah, nggak bisa begitu. Harus ditetapkan sholat itu. Nah, ini pembahasan rinci tentang al-umuru bima qasidiha. Yaitu innamal a'malu binniat dasarnya itu. Bahwa amal itu tergantung niat. Kemudian dari al-umuru bima qasidiha ini maka mengharuskan setiap amal pakai niat, pakai rencana, maka sesuatu bisa dihukumi dan tidak dihukumi karena niat. Kalau seorang salah dalam niatnya, maka dimaafkan, diampuni. Umpamanya antum sholat maghrib, tentu saja antum meniatkan di hati antum sholat maghrib karena Allah. Lalu antum niatkan sholat maghrib itu 3 rakaat. Tetapi antum lupa sholat maghrib malah 4 rakaat. Nah, karena antum tidak meniatkan 4 rakaat, niatnya 3 rakaat, maka kesalahan antum 4 rakaat itu tidak berdosa, malah dimaafkan, sujud sahwi, selesai. Tetapi kalau antum niat sholat subuhnya 3 rakaat, wah udah, gua subuh ini mau sholatnya banyak, nggak 3, mau nggak 2, mau 3 atau mau 4. Maka niat antum salah, maka sholat subuhnya tidak sah. Karena niatnya sudah salah. Ternyata antum meniatkan 4 rakaat, lupa malah 2 rakaat sudah salam. Setelah salam baru ingat, waduh, tadi aku niat subuhnya mau 4 rakaat pagi ini. Maka walaupun sholatnya 2 rakaat tetap salah, tetap tidak sah. Karena niatnya sudah salah. Nah, inilah pentingnya niat. Kalau antum niatnya sudah benar, salah mengamalkan, diampuni. Tapi kalau antum niatnya sudah salah, walaupun benar mengerjakannya, tetap salah. Tetap antum dosa. Karena itu, dari kaidah al-umuru bima qasidiha, ada beberapa kaidah lanjutan. Kaidah lanjutannya apa? Pertama, ma la yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayanahu wa ahtalam yadurra. Umpamanya apa yang tidak disyaratkan menghadirkan niat secara jumlah ataupun secara rinci. Lalu apabila antum menetapkan dan salah, maka tidak merusak ibadah. Umpamanya antum sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah duhur. Nah, apa yang wajib dihadirkan dalam niat? Yang wajib dihadirkan niat yaitu di hati kita niat sholat duhur berjamaah karena Allah. Itu cukup niatnya begitu. Tidak perlu diniatkan secara rinci ataupun secara global. Umpamanya begini, niat saya sholat duhur berjamaah kepada imamnya Pak Ahmad di Masjid Al-Ittihad Bambu Apus. Wah, gaya nih antum. Niat sholatnya lengkap gitu. Saya niat sholat duhur berjamaah dengan imamnya Pak Ahmad di Masjid Al-Ittihad Bambu Apus. Nah, apakah syariat memerintahkan kita meniatkan seperti itu? Tidak. Kalau ternyata antum meniatkan, ketika dicek ternyata imamnya bukan Pak Ahmad, tapi Pak Hasan. Nah, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Karena memang syariat tidak menyuruh itu meniatkan. Maka tidak perlu diniatkan.
siapa imamnya, di mana masjidnya. Maka antum tidak perlu dalam sholat meniatkan, ya Allah aku niat sholat duhur karena engkau di Masjid Al-Ittihad kampus Taipei. Tidak perlu. Cukup antum niatkan sholat duhur 4 rakaat karena Allah, ikhlas sudah. Karena yang dipentingkan di situ adalah niat. Yang kedua, ma yustaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtil. Apa yang disyaratkan, diniatkan, ditetapkan niatnya, ma yustaratu fihi ta'yin. Apa yang diniatkan secara rinci, secara jelas, maka kalau salah itu batal. Umpamanya antum mau menikah, nah, ini umpamanya Akhi Salahuddin Al-Ansori mau menikah. Hadir enggak nih Akhi Salahuddin? Sudah nikah belum Salahuddin? Akhi Salahuddin hadir enggak nih? Dengerin enggak? Umpamanya Akhi Salahuddin mau nikah. Nikahnya adalah kepada seorang perempuan, tentu saja seorang perempuan. Namanya Siti Kusmati. Salahuddin meniatkan nikah ke Neng Siti Kusmati. Maka Salahuddin umpamanya mengucapkan dalam nikahnya itu diucapkan oleh walinya, ayo ikuti, wahai Salahuddin, aku nikahkan putriku, ini kata walinya nih, yang bernama Siti Kusmati kepada kamu dengan mas kawin 10 gram emas murni dibayar tunai. Salahuddin menjawab, saya terima nikahnya dengan Neng Komalasari dengan mas kawin 10 gram emas. Padahal yang dinikahkan bukan Komalasari, yang dinikahkan siapa? Siti Kusmati. Ini malah Siti Komalasari. Maka batal itu nikahnya, tidak sah, harus diulangi. Kenapa? Karena itu harus jelas, harus disebutkan, harus dirincikan siapa yang dinikahi. Ya. Maka kalau antum meniatkan sesuatu yang salah, walaupun ternyata benar, tetap berdosa. Umpamanya seorang meniatkan sholat maghrib 4 rakaat, ternyata dia cuma 3 rakaat, tetap aja dosa karena dia telah niat yang salah, tetap saja batal sholat maghribnya. Meniatkan sholat duhur 5 rakaat, maka dia batal, harus betulkan dulu niatnya walaupun ternyata dia 4 rakaat, karena dia meniatkan sesuatu yang salah, yang disyaratkan harus disebutkan, harus ditetapkan, tidak boleh semau dia, tapi ditetapkan dengan ketetapan syariat. Nah, maka begitu pula umpamanya seorang suami, dia mencium istrinya, tetapi diniatkan dia mencium orang lain. Dia meniatkan mencium orang lain, padahal yang dicium istrinya. Maka itu dosa. Maka itu salah. Walaupun yang dicium istri, tapi yang diniatkan adalah artis yang dia cium, tetangganya yang dia cium. Itu dosa. Nah, ini pentingnya niat. Maka tidak boleh orang meniatkan yang salah kepada sesuatu yang benar. Dan apabila orang salah meniatkan sesuatu,
terhadap yang harus ditetapkan, maka menjadi batal sesuatu itu. Contohnya orang mengeluarkan harta, ada berapa macam mengeluarkan harta? Bisa zakat, bisa infak, bisa sodako, bisa hibah, bisa wasiat. Dia mengeluarkan harta tanpa niatnya, pokoknya saya keluarin aja deh, ini harta saya. Maka tidak jelas apa yang dia keluarkan. Ternyata dia mengklaim itu zakat saya, padahal dia tidak menyebutkan, meniatkan untuk zakat. Tetapi giliran di pungut zakat telah mengatakan saya sudah keluarkan. Nah, itu tidak sah. Karena harus ditetapkan di situ. Maka mengeluarkan harta apabila diniatkan zakat berarti membersihkan dari kewajiban zakat. Kalau diniatkan hibah berarti tidak membersihkan dari kewajiban zakat. Kalau diniatkan wasiat maka tidak termasuk kepada zakat, tidak termasuk pada warisan. Ini yang dimaksud dengan ma yustaratu lahu ta'arud, ma yustaratu fihi ta'in fal khatau fihi mubtil. Apabila disyaratkan niat itu ditentukan, maka jika salah menjadi batal. Umpamanya Ustadz niat berhibah atau berwakaf, umpamanya tanah, berwakaf bangunan, gedung, gitu. Kemudian wakaf itu malah dirubah jadi hibah, lalu diperjualbelikan, maka jadi batal itu. Karena wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Begitu pula kalau ustaz kan memberi hadiah kepada faiz Ramadan. Ini ustaz tujukan hibah ini buat faiz Ramadan. Ternyata salah, ustaz marah serahkan kepada Muhammad Azam. Nah, maka kesalahannya jadi batal. Kenapa? Karena yang berhak nerimanya faiz Ramadan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaidah ma yustaratu fihi ta'in fal khata'u fihi mubtil. Apa yang disyaratkan menetapkan niat atau tujuan yang dimaksud ternyata salah maka batal. Kemudian maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Nah, maksud-maksud lafaz tergantung dari niat orang yang mengucapkan. Itu sudah dibahas ya waktu lalu. Jadi kalau Ustadz memanggil seseorang dengan panggilan umpamanya hai pincang. Nah, hai pincang. Maka kalau tujuannya menghina, kalau tujuannya adalah mencela, maka itu adalah perbuatan dosa yang dilarang dalam Al-Quran. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan mencela diri sendiri dan jangan memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, dengan panggilan-panggilan celaan, tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tetapi kalau Ustaz manggil wahai pincang, karena memang orang itu namanya Pak Pincang, gitu. Pak Pincang. Maka Ustaz memanggil wahai pincang, itu tidak menghina. Maka itu maqasidul lafzi ala niyatul lafzi. Ada orang namanya Merdeka Sirait. Ada orang namanya Pak Merdeka Sirait ya. Itu tokoh Komnas HAM. Merdeka Sirait. Kalaulah itu namanya merdeka, dalam bahasa Arabnya hur, al-hur. Padahal dia itu di masa itu sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Lalu dipanggil oleh majikannya, ya hur ta'al, ya hur ta'al. Wahai hur ke sini, wahai orang merdeka ke sini. Wahai orang merdeka ke sini. Kalau diniatkan memanggil namanya, ia tidak bebas. Tapi kalau diniatkan memerdekakan, dia jadi merdeka.
dengan dipanggil budaknya itu, wahai hur, wahai orang merdeka, berarti dia jadi merdeka, jadi bebas. Nah, inilah maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Ucapan seseorang tergantung niatnya. Maka kalau seseorang mengucapkan sesuatu yang menurut kita itu baik atau buruk, menurut kita ini penghinaan atau penistaan, tidak otomatis itu bisa dikategorikan dan dihukumkan seperti itu sampai diketahui dulu niat orang itu mengucapkannya. Nah, karena itu ada kalanya orang yang mengucapkan sesuatu karena kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan dimaafkan walaupun itu ucapan-ucapan yang salah ataupun dosa. Oke, saya kira cukup jelas ya uraian maqasidul lafzi ala niyatil lafzi ini sebagai bagian daripada al-umuru bi maqasidiha. Segala urusan tergantung maksud-maksudnya. Nah, jadi di dalam menetapkan suatu hukum, para ulama menggunakan kaidah ini. Bagaimana umpamanya menilai suatu hukum. Dipelajari dulu maqasidnya, niatnya, tujuannya. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, penjelasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu tentang al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan atau digugurkan dengan yang ragu. Nah, kaidah ini diantaranya diambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, "Idza waja'a ada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Nabi SAW bersabda, kalau seorang di antara kamu merasa ragu di dalam sholatnya, apakah ia keluar sesuatu dari perutnya atau tidak. Tidak askala ahadukum fi batni, jika seorang merasa ragu di dalam perutnya, mules-mules sedikit, apakah ia batal atau tidak? Maka kata Nabi, jangan dia keluar dari masjid, berhenti dari sholat, sampai dia benar-benar mendengar suaranya atau mencium baunya. Maksudnya itu adalah buang angin. Maksudnya kentut. Jadi kalau seorang ragu dalam sholat, ini saya batal atau tidak ya, tidak atau batal. Maka yang benar, yang yakin dia tidak batal. Antum kan sedang sholat dalam keadaan suci. Yang antum ragukan ini batal atau tidak. Nah, maka tetaplah dalam sholatnya kata Rasulullah. Karena antum tidak boleh mengalahkan yang yakin dengan yang ragu, tidak boleh. Gitu. Maka dari kaidah al-yaqinu la yujalu bisyak ini ada beberapa kaidah yang lain. Nah, ini namanya kaidah turunan. Dari al-yaqin la yujalu bisyak ini menimbulkan kaidah turunan. Apa kaidah turunannya? Pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asas ketetapan hukum sesuatu sebagaimana hukum yang berlaku sebelumnya. Jadi al-aslu makana ala makana. Jadi asalnya hukum sesuatu ya sesuai dengan asalnya. Sesuatu itu. Sampai ada dalil yang melarang. Contohnya begini. Al-aslu baqa'u ma ala makana. Segala sesuatu yang ada di muka bumi asalnya halal. Karena Allah firmankan, wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah jadikan segala yang ada di muka bumi bagi kamu. Nah, berarti asal segala yang ada di muka bumi itu adalah halal bagi manusia. Itu asalnya. Lalu datanglah ayat-ayat yang mengharamkan, hadis-hadis yang mengharamkan. Maka
Yang tidak diharamkan berarti kembali pada asalnya. Asal segala sesuatu ya halal. Begitu. Nah, itu namanya al-aslu baqa'u makan ala makan. Termasuk ke dalam contoh ini adalah asal daripada sesuatu kembali kepada hukum yang semula. Antum seumpamanya sudah mandi, sudah berwudu, lalu berangkat ke masjid. Lalu sholat maghrib di masjid. Sholat maghrib, kemudian baca Quran, tadarus, sampai datang waktu Isya. Ketika datang waktu Isya, mau sholat Isya, antum ragu. Wah, saya ini batal apa tidak? Batal, diingat-ingat aja. Batal enggak ya? Batal enggak? Maka antum tidak batal selama antum tidak mendapatkan bukti yakin bahwa antum batal. Pas diingat-ingat, tidak batal tapi ragu nih. Udah wudu saja. Nah, itu tidak benar. Maka asalnya itu, ya antum suci kan waktu masuk ke masjid dan badan suci. Lalu sholat suci. Lalu antum tidak mengalami batal yang meyakinkan. Tidak buang hajat, tidak buang angin. Maka keraguan-raguan antum tidak mengalahkan keyakinan. Maka itu al-aslu baqa'u makan ala makan. Antum asalnya memang sedang bersuci masuk ke masjid. Maka ketika ragu, keraguan itu tidak mengalahkan yang yakin. Maka yang benar antum tetap adalah suci. Nah, ini yang dimaksud al-aslu baqa'u makan ala makana. Ya. Al-aslu baqa'u ala makana. Contoh yang lain, contoh gini. Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ya. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Tiba-tiba laki-laki itu pergi. Setelah nikah itu dia pergi, lalu tidak ada kabar selama setahun. Dicari ya, diselidiki, wah nggak ketemu-ketemu ini. Tiba-tiba udah setahun, di mana istrinya sudah mengikhlaskan bahwa suaminya itu mungkin kabur atau meninggal, tidak balik lagi. Di saat istrinya sudah mulai berpikir untuk menikah lagi dengan yang lain, datang tuh si suaminya yang setahun kabur itu. Maka dia datang lagi ke istrinya. Pertanyaannya, dia masih sah apa tidak? Karena dia sudah meninggalkan setahun. Maka hukumnya berdasarkan kaidah ini tetap sah. Karena memang asalnya dia suaminya dan tidak pernah melakukan akad perceraian. Tuh. Kecuali kalau ada akad perceraian. Maka dia sah balik lagi karena asal sesuatu dia sudah menikah dan tidak pernah diputuskan. Maka kembali kepada asalnya. Kemudian yang kedua, kaidah al-yakin la yujalu bisak adalah al-aslu bara'atu dhimah. Al-aslu bara'atu dhimah. Asalnya sesuatu itu bebas tanggung jawab. Nah, jadi ingat, asal sesuatu akad itu bebas tanggung jawab. Maka umpamanya jika seorang di antara kamu berkata ke temannya, umpamanya Solahuddin minjem motor ke Faiz, minjem motor dah, aku mau keluar nih beli makanan dari kampus. Maka Faiz memberi pinjam motor ke Solahuddin. Ketika Solahuddin sedang beli makanan di warung Padang, motornya dia mencuri. Nah, pertanyaannya, apakah Solahuddin bertanggung jawab enggak?
kepada motornya Faiz. Maka kaidahnya Solahuddin asalnya tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya motor Faiz. Karena waktu dia minjam hanya mengatakan saya minjam motor, tidak mengatakan saya pinjam motor nanti kalau hilang saya ganti. Kalau hilang saya bayar. Nah, kan tidak ada perjanjian seperti itu. Tidak ada akad seperti itu. Oleh sebab itu, maka asal dari sesuatu adalah bebas tanggung jawab. Oleh sebab itu, seseorang apabila pinjam meminjam, sewa menyewa, harus jelas akadnya. Apa tanggung jawabnya? Karena apa? Asal sesuatu nggak ada tanggung jawab. Maka apabila terjadi kerusakan, penyelewengan, ia bebas tanggung jawab karena tidak ada perjanjian. Nah, supaya ada tanggung jawab harus ada perjanjian. Kenapa? Karena kaidahnya al-asru ba'timah. Kemudian yang C atau yang ketiga dari al-yakin la yujab bisak ini adalah al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Asalnya suatu kejadian itu dilihat dari waktu yang terdekat. Jadi hukum asal sesuatu kejadian, hukum asal sesuatu peristiwa itu dilihat dari peristiwa yang terdekat, dari peristiwa yang paling dekat waktunya, dari yang terdekat waktunya. Nah, ini penting jadi kaidah hukum yang harus kita pahami. Contohnya begini, kata Al-Quran, wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Hewan yang mati karena tercekik, hewan yang mati karena dipukul, hewan yang mati karena jatuh, hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan yang lain, hewan atau yang dimakan binatang buas, semua itu bangkai. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat disembelih. Nah, ini kaidahnya nih. Al aslu bisyai'in takdiruhu bi aqrabi zamani. Asalnya sesuatu, hukum sesuatu dengan waktu terdekat. Apa waktu terdekat itu? Maksudnya yang terdekat pada peristiwa. Ada seekor kambing nih, seekor kambing. Diterkam harimau. Kemudian ketangkep harimaunya. Kambingnya dibiarkan menggelebar-gelebar sedang sakarat karena sudah diterkam. Kemudian disembelih. Mati. Maka akhir daripada kematiannya itu adalah dengan penyembelihan. Maka hewan kambing itu menjadi halal. Manjangan itu, uncal itu, atau mencek itu, atau kijang itu. Nah, hewan kijang itu kan seperti kambing yang sangat lezat dagingnya. Seekor kijang diterkam harimau, ditekuk, sudah hampir sekarat, sudah lumpuh, lalu ketangkep oleh warga, disembelih, maka kemudian mati. Jadi halal. Padahal walaupun nggak disembelih, itu kijang mati itu, ya kan? Karena sudah luka parah, sudah patah tuh lehernya digigit harimau. Harimau kalau menggigit leher hewan itu bisa patah lehernya. Nah, maka menyebabkan dia akan mati. Tetapi karena keburu disembelih, jadi tidak haram, jadi tidak halal. Kenapa? Karena yang terakhir kematiannya melalui sembelihan. Sebaliknya sekarang begini, umpamanya azam menyembelih ayam atau menyembelih bebek. Pernah nggak azam menyembelih hewan ayam atau bebek?
Nah, kemudian si bebek itu ketika dipotong, kalau dipotong nggak langsung mati. Dia lari-lari dulu. Bahkan bisa terbang itu. Nah, bebek itu dipotong, begitu selesai dipotong, lepas. Malah dia lari-lari itu. Akhirnya lari ke jalan, ketabrak, kelindas motor. Kelindas motor, mati tuh kelindas motor. Halal apa haram? Menjadi haram. Walaupun hewan itu telah disembelih, tapi mati terakhirnya karena motor. Nah, karena itu harus hati-hati kalian semua jika membeli daging ayam di pasar. Terkadang orang menyembelih ayam, ayamnya belum mati disembelih, udah dilelepin ke air panas tuh. Udah dicelupin di air panas. Jadi matinya itu di air panas, bukan karena sembelihan. Ini bisa menyebabkan jadi haram. Karena apa? Karena hukum itu dilihat dari peristiwa terakhirnya. Ini pentingnya nih, penting. Nah, begitu pula dalam hal-hal yang lain. Taruhlah begini, antum semuanya nih mahasiswa HES, semua mahasiswa HES, kuliah dengan tekun, dengan rajin, ya, gitu. Begitu sampai di akhir perkuliahan, semester 8, ya, semester 8, malah di antara kamu ada yang malas meninggalkan perkuliahan. Sehingga selama 7 semester yang baik itu berantakan hanya dengan 1 semester. Sampai akhirnya drop out. Nah, maka status antum itu ya status drop out. Walaupun antum selama 4 tahun itu bekerja keras dengan baik mengikuti proses perkuliahan ini. Tetapi di akhirnya antum tidak ikut ujian, tidak ikut skripsi, tidak ikut wisuda, ya udah gagal kan. Nah, jadi al umuru takdiruhu bi aqrabi zamannya, segala sesuatu lihat dari akhirnya yang terdekat waktunya. Sebaliknya nih, di antara antum mungkin di semester pertama masih malas-malasan, kedua agak baikan, ketiga malas lagi, keempat malas lagi, keempat, kelima, tapi terus tekun mengikuti. Begitu di semester 8, wah dikebut, antum perbaiki semuanya, kerjakan dengan sebaik-baiknya, nulis skripsi cepat, bagus hasilnya, selesai ujian, terbaik. Maka orang melihat yang akhirnya, yang lihat terakhirnya. Nah, kenapa dalam agama pun disebut dengan husnul khotimah? Dilihat dari akhirnya, baik apa tidak. Saya kira ini para mahasiswa sekalian ya, pembahasan. Sayang antum kalau belum memiliki kitabnya. Ini halaman kita dari halaman 70 membahas ini ya. Tolong segera ambil beli kitabnya supaya sambil bisa dibahas, dikaji bersama. Saya sisakan waktu nih kurang lebih 15 menit. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa manfaatkan untuk diskusi. Silakan sebelum ditutup diakhiri aktifkan mikrofonnya dan bukakan cam-nya supaya bisa terlihat antum sudah mandi atau belum. Silakan. Ilham Gutawa ada pertanyaan? Citra silakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Hukum orang yang haid berwudu Ustaz gimana itu? Soalnya ada yang bilang kalau orang yang haid wudu itu sama aja sama mempermainkan wudu katanya Ustaz. Terus ada juga yang bilang boleh wudu tapi enggak ngaruh apa-apa soalnya kan orang yang sedang haid lagi hadas besar katanya gitu Ustaz. Iya. Baik. Bersuci dengan berwudu, kalau orang dalam keadaan hadas besar, baik karena haid, karena junub, karena nifas, justru itu dianjurkan.
Kalau orang mau melaksanakan aktivitas dalam keadaan hadas besar. Jadi wudhu tidak menghilangkan hadas besar. Tetapi dengan berwudhu itu meringankan hadas besar. Begitu. Maka orang yang sedang junub atau hadas besar, kemudian dia berwudhu, itu dianjurkan. Maka Rasulullah menganjurkan orang yang sedang hadas besar, kalau mau makan, mau minum, mau tidur, mau aktivitas yang lain, itu dia berwudhu. Jadi tidak mempermainkan wudhu, tidak menghilangkan hadas besar. Ya hadas besar tidak akan hilang dengan berwudhu, tetapi itu meringankan. Gitu ya, Salma. Sebagaimana dalam hadis Nabi, orang yang berhadas besar kalau mau wudhu adalah kalau mau tidur, mau makan, mau minum, mau beraktivitas itu berwudhu dulu. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak, Ustaz minta beberapa orang tadi mereview tentang, coba jelaskan apa di antara prinsip-prinsip dan bagian-bagian dari masing-masing kaidah ini. Kaidah yang pertama tadi kan al-umuru bimaqasidiha. Apa yang bisa antum pahami dan bisa antum kasih contoh. Coba Arwan Wabula, mendengar nggak Arwan Wabula? Coba dinyalakan ininya apa? Mikrofonnya. Ya, Ustaz. Ya, Arwan. Arwan bisa memberi contoh yang lain tentang al-umuru bimaqasidiha. Kasus al-umuru bimaqasidiha yang antum dapatkan pokoknya di dalam keseharian, di dalam kehidupan. Contohnya apa tuh? Atau dalam ibadah. Atau yang yakin la yuzalu bisa. Harus mencoba mempraktikkan atau mengkonkretkan dari kaidah-kaidah ini di dalam kasus-kasus nyata. Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Arwan bisa memberi contoh nggak? Bentar Ustaz, pikir dulu Ustaz. Atau contohnya yang sudah dicontohin sama Ustaz. Iya. Oh, tentang Ada yang lain? Atau antum punya pertanyaan, punya masalah? ini ya, kayak dasar tadi Ustaz ya. Ya, coba apa coba? Qasidah itu Ustaz ya. Ya. Atau antum punya permasalahan yang perlu didiskusikan. Baik dari pengalaman, pendengaran, penglihatan, atau dari kasus orang lain. Ya. Dasar. Atau yang lain silakan. Ya. Dasar. Rifki silakan. Kalau nasihat Ustaz buat seseorang yang sedang susah ibadah sama susah belajar Ustaz. Kan asalnya rajin gitu. Kesini jadi agak susah gitu. Nasihatnya gimana Ustaz? Iya. Siapa itu orang lain apa antum? Ya begitu lah. Termasuk ya. Iya. Semua orang pasti mengalami turun naik fluktuatif keimanan. Nah, fluktuatif keimanan itu menggambarkan fluktuatif turun naiknya apa? Semangat kita juga dalam kebaikan. Ya. Semua orang mengalami turun naik semangatnya itu, ruhnya itu. Ruhnya itu turun naik dalam hal berbuat kebaikan. Itu menunjukkan sedang mengalami cobaan. Semua orang. Karena itu Rasulullah mengingatkan
al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu adalah yazidu wa yankusu. Bertambah dan berkurang. Kalau iman sedang bertambah, ya kita semangat, kita gairah, kita optimis, kita giat. Kalau iman sedang menurun, kita malas, niatnya, semangatnya, ya nggak berguna. Itu ciri kita sedang menurun iman. Apa kiatnya menghadapi penurunan semangat itu, penurunan keimanan itu? Yang pertama, yang paling pokok adalah berdoa, berkontemplasi, berzikir kepada Allah. Apa penyebab kemundurannya, kelemahannya, futur, layu semangat? Apa yang mengalami futur itu? Maka memohon kepada Allah, karena Allah lah pemilik kolbu seseorang, pemilik hati seseorang. Karena itu kata Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahri rijal. Nah, jadi harus berlindung kepada Allah dari segala kelemahan, kemalasan, kesedihan, kebimbangan. Karena kesedihan, kemalasan, kebimbangan itu yang mendorong seseorang jadi lemah. Lemah semangat, lemah gairah, lemah keinginan. Jadi berdoa, itu yang paling pokok. Yang kedua, bergaul. Bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang giat. Para aktivis, para mujahid. Harus banyak bergaul. Ketiga, harus banyak mempelajari sirah atau biografi orang-orang soleh, orang-orang sukses, para mujahid, para pejuang. Bagaimana mereka bisa menjadi pribadi-pribadi, figur-figur yang istiqomah, menjadi para pemimpin, para pejuang, para aktivis, para tokoh umat. Itu kan tidak dengan sendirinya, tetapi penuh cobaan dan penuh perjuangan. Nah, sehingga kita akan menyadari bahwa peluang kita, kesempatan kita, potensi kita jauh lebih besar daripada yang dimiliki dulu oleh para tokoh, para ulama, para figur, para pemimpin, para pejuang gitu. Nah, kalau kita tidak menyadari itu, kita menyanyiakan peluang. Nah, yang terakhir tentu saja yang paling penting itu kita harus punya target, harus punya cita-cita, punya keinginan. Apa sih yang kita bisa raih yang terbaik, yang paling maksimal dari hidup kita, terutama melalui posisi kita sebagai thalim, sebagai mahasiswa. Maka yang terpenting bagi seorang mahasiswa ini adalah ruh thalabil ilmi, ruh mencari ilmu, harus semangat. Perbanyaklah membaca. Sekarang ini kan Masya Allah, ya, peluang-peluang bacaan ini sangat terbuka. Mencari ilmu dan mendapatkan buah dari ilmu itu berbeda dengan orang mencari harta. Berbeda dengan orang bercocok tanam. Kalau orang menjadi petani cabai, ya ia bisa segera mendapatkan hasil tanaman cabainya itu dalam sebulan, 2 bulan, dalam beberapa bulan. Tapi kalau menuntut ilmu itu, ya tidak mungkin dalam hitungan setahun, 2 tahun. Ilmu itu amat mulia. Nah, makanya perlu ketekunan, perlu kerajinan. Ilmu itu baru dirasakan
belakangan. Tapi kalau hawa nafsu dirasakan duluan, akibatnya belakangan. Nah, itu terbalik. Kalau ilmu itu sulit dipelajari, dikajinya, tapi manis buahnya. Tapi kalau kesenangan, kalau hawa nafsu, kemalasan, itu manis dijalaninya, tapi pahit akibatnya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada permulaan, karena permulaan akan berakhir. Sedangkan masa akhir adalah keabadian, adalah buah. Nah, jadi ada orang yang mendahulukan buahnya, pengen kesenangannya, kemudahannya, akhirnya menderita di akhir. Ada orang yang justru menanam dulu sekarang, memetik belakangan. Begitulah belajar menuntut ilmu ya. Tapi setelah dilewati, antum akan merasakan ternyata kesulitan yang dihadapi itu sangat ringan, tidak terasa. Antum kuliah 4 tahun, kalau ditatap dari sekarang ke depan, perasaan segan, malas, seperti masih jauh. Tapi ketika dijalani, sudah dilewati, nggak terasa apa-apa. Seakan-akan waktu setahun, 2 tahun, itu berlalu begitu cepat. Nah, itulah sifat kehidupan. Makanya itu perlunya motivasi yang tinggi, semangat yang kuat, istiqomah. Begitu, Rifkiyah. Silakan yang lain, ada nggak pertanyaan sebelum di closing? Saya Ustaz tadi. Ya, silakan, Arwan. Ini Ustaz tadi menyangkut apa namanya niat ya. Al-umur Jadi niat kalau ya. kita sampai di namanya ya, Ustaz, di menjadi kuliah. Iya. Ini ada sekarang itu saya lebih membaca fenomena sekarang ya, realistisnya sekarang itu Ustaz. Iya. Kadang-kadang ada yang khususnya lebih ke aktivis humanis Ustaz ya, apa namanya kemanusiaan Ustaz. Iya. Nah, itu kadang-kadang juga membawa apa namanya narasi agama ya Ustaz ya, kayak misalkan Islam rahmatan lil alamin. Akan tetapi dalam praktek di misalkan bantuan sosial atau mereka lebih menekankan. Iya. Halo Ustaz. Iya, suara antum agak putus-putus, tapi masih kedengaran, silakan. Ya, jadi mereka itu niatnya memang ada apa namanya, ada keterkaitannya dengan Tuhan. Tapi mereka dalam hal perbuatannya mereka lebih menekankan ke kemanusiaan daripada artinya perintahnya mereka akui gitu, Ustaz. Iya. Bahwa ini ada perintah Tuhan. Dalam hal praktiknya mereka seperti kemanusiaan gitu, Ustaz. Iya. Nah, ini gimana, Ustaz? Apakah ini juga ada nuansa ibadahnya gitu? Iya. Ya, ketika manusia itu bergaul dengan berbagai ragam agama, ya kan? Dengan berbagai ragam latar belakang, maka yang diangkatkan adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial. Tetapi orang itu berpahala dan tidak, tentu kembali ke niatnya. Di suatu komunitas kemanusiaan umpamanya berkumpul di situ orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Hindu, Buddha, ateis bergabung kan? Tapi mereka punya tujuan yang sama, bagaimana ikut membantu mengatasi krisis kemanusiaan. Ya, krisis kemiskinan, krisis hutan, krisis lingkungan. Mereka kerjasama, bareng-bareng, berjuang. Akan tetapi semuanya hanya tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kontribusi kepada kemanusiaan. Tentu saja itu amal baik, tapi belum tentu amal soleh yang diberi pahala oleh Allah. Karena amal soleh
diberi pahala oleh bukan hanya tujuan tadi Ustaz telah jelaskan, bukan hanya kehendak, tapi karenanya itu, karena siapa? Karena Allah. Kalau dia tidak punya tujuan yang jelas untuk karena Allah, ikhlas, mengharap pahala Allah di hari kiamat. Wala yarzuna lillahi ma tarjun, mereka tidak memiliki harapan, tidak memiliki keinginan seperti yang kalian harapkan dari Allah. Dia tidak mendapat pahala, hanya jadi amalan kebaikan manusiawi. Nah, itulah nilai pentingnya iman, nilai pentingnya niat ikhlas seorang muslim. Ya, membedakan daripada motivasi kemanusiaan semata, tapi sudah motivasi ilahiyah, keimanan. Ini pentingnya di situ. Sedangkan dalam pola kerjanya, ya orang tidak perlu memamerkan niatnya kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Dia bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan muslim, dia bisa bekerja sama dengan kafir, bisa kerja sama dengan Yahudi, Hindu, Buddha, bisa. Tetapi niat seorang muslim semata-mata karena Allah Ta'ala. Saya kira begitu ya. Nah, nampaknya ini suara Arwan ini sinyalnya buruk ya, jadi dia terkeluarkan. Dan kita akhiri saja karena sudah habis waktunya ya. Sampai di sini dulu. Semoga kita terus semangat, kita terus gairah, dan kita terus mempelajari, mendalami seluruh materi-materi perkuliahan kita, karena semakin tinggi semester kita, semakin berkualitas dan semakin mendalam materi-materi kuliah, tetapi juga semakin sedikit. Akhirnya di semester 7 nanti perkuliahan kita tinggal hanya beberapa mata kuliah. Dan sudah mulai konsentrasi untuk persiapan bimbingan karya ilmiah atau skripsi. Saya kira demikian ya. Karena apa ini Rifki, silakan. Singkat. Bagaimana kalau orang bersedekah tapi niatkan agar sembuh penyakit? Orang berbuat kebaikan dengan niat mendapatkan pahala dari Allah, termasuk diberi kemudahan rezekinya ya, kemudian diberikan kesembuhan, disehatkan fisiknya, ya boleh saja. Boleh saja. Tapi itu bukan jadi tujuan, itu namanya wasilah. Ya. Kan Al-Quran mengatakan wasta'inu bis sobri wassalah. Hendaklah kalian mohon pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Antum puasa, puasanya ikhlas karena Allah. Tapi dengan puasa itu antum ingin mendapatkan kesempatan berdoa yang dikabulkan Allah. Karena di antara doa yang dikabulkan Allah apa? Itu adalah di saat puasa. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Orang bersodakoh, sodakoh itu niatnya ikhlas karena Allah, membantu orang dapat pahala. Dalam sodakoh itu ada faidahnya. Sodakoh itu tutfiul bala. Sodakoh memadamkan malapetaka, berbala, ujian, cobaan. Boleh nggak orang bersodakoh dengan harapan dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari penyakit? Ya boleh. Tapi semuanya niat karena Allah. Jangan dijadikan sodakoh sebagai tumbal. Nah, itu yang tidak benar. Ini buang sial aja nih. Buang sial bersodakoh. Itu yang tidak benar. Kalau sodakoh niatnya buang sial saja. Nanti kalau dia sehat, sukses, nggak bakal sodakoh. Tapi kalau orang niat sodakohnya karena Allah, mengharap keridhaan Allah, mengharap keberkahan rezekinya, maka dalam keadaan untung, rugi, sukses, nah itu bedanya. Maka disitulah perlunya menetapkan niat secara benar. Saya kira demikian ya Rifki, dan juga semuanya. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau